Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai hutang di dunia kerja. Saya ingin cerita lebih awal dulu ya mengenai ada nih ceritanya seorang karyawan. Karirnya sangat bagus karena dia tuh cerdas, berani, penuh inisiatif dengan program-program yang baru dan sebagainya, hingga pada suatu hari dia mencapai posisi senior manager. Namun sayang sekali karena ternyata dia itu terlilit utang yang cukup banyak. Dia punya 35 kartu kredit, sehingga sampai pada satu titik dia tidak bisa lagi mengelola keuangan dia, dan dia tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya dia. Sehingga datanglah para debt collector ke kantor dan membuat rusuh, sehingga si senior manager ini juga dipermalukan dan sebagainya. Singkat kata, akhirnya karirnya hancur dan dia juga keluar dari perusahaan tersebut untuk pindah ke tempat lain yang mungkin gak tahu kasus hutang-hutangnya dia. Namun dia meninggalkan kesan yang buruk di kantor yang lama dan juga track record yang buruk yang tentu saja akan sulit untuk digunakan sebagai referensi untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik di tempat yang lain. Nah, untuk itu saya ingin memberikan beberapa tips agar kalian tidak terjerat utang, ataupun yang sudah terlanjur berutang bisa segera terbebas dari utangnya. Yang penting, tips yang pertama adalah yang nomor 1, yang penting kalian harus punya niat yang sangat kuat untuk tidak pernah berhutang. Walaupun berhutang itu bukan sesuatu yang tabu ya teman-teman. Berhutang itu boleh kalau memang hutangnya itu untuk hal-hal yang sifatnya memang sangat mendesak, seperti sakit ataupun gak bisa makan, hal-hal yang sangat primer lah gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan yang sifatnya hanya untuk memenuhi hawa nafsu ataupun lifestyle, gaya hidup, itu sangat tidak disarankan. Jadi yang satu, kalian harus merubah paradigma dan menguatkan niat untuk hidup bebas dari utang. Itu yang pertama. Tips yang kedua adalah ketika kalian mendapatkan iming-iming di kantor, misalnya yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, banyak sekali tuh pegawai pemerintah yang menyekolahkan SK-nya. Setiap naik jabatan, SK-nya disekolahkan lagi, tambah lagi utangnya. Sama juga buruh-buruh di pabrik juga sedikit-sedikit utang rantang lah, utang beli handphone lah, utang beli TV lah, apalah, semua motor lah, semua ya, semua kayaknya nggak ada yang nggak utang, termasuk mau nikah juga pakai utang dulu. Nah, hal-hal seperti itu janganlah kalian itu mudah tergiur, dipikirkan lagi terus berulang-ulang. Jadi tips yang kedua, jangan mudah tergiur terhadap tawaran hutang-hutang. Apalagi seperti sekarang, pinjol. Wah, pinjol itu sungguh mematikan ya. Sungguh membuat yang mengutang itu seperti budak dan dipermalukan di mana-mana gitu. Bahkan ada juga yang dilecehkan secara seksual. Bahkan ada juga yang bunuh diri gara-gara pinjolnya udah nggak tertahankan. Yang ada akhirnya bukan hanya sekedar gali lubang tutup lubang, tapi gali empang untuk nutup lubang. Udah parah banget gitu. Makanya tips yang kedua, jangan pernah sekalipun tergiur, seperti tergiur pay letter. Nah, itu pay letter juga tuh nggak beres tuh. Jadi janganlah kalian mudah sekali tergiur hal-hal seperti itu. Terus yang ketiga, jika kalian merasa membutuhkan dana lebih dari gaji yang kalian dapatkan, atau kalian sudah terlanjur punya hutang dan bingung nih caranya untuk menutupi hutangnya, karena gaji yang ada hanya cukup untuk mencicil, tidak bisa menutup jumlah hutang.
Oleh karena itu, maka salah satu yang saya sarankan adalah bekerja lebih keras lagi. Apakah itu di luar jam kerja, di hari weekend, carilah kerja-kerja sambilan selama tidak mencuri waktu kantor. Karena kalau kalian bekerja mencuri waktu kantor itu, nah itu hukum itu nggak boleh ya, itu nggak bener kayak begitu. Nah, eh, kalian bisa selain mencari kerja, tips yang keempat, kalian bisa juga menjual barang-barang yang ada di rumah kalian. Misalnya nih, kalian itu berhutang motor. Jual aja motornya. Terus gimana dong Bu, saya nggak bisa ke kantor naik motor. Emangnya nggak ada? Nggak ada angkutan lain? Emangnya nggak ada alat transportasi lain? Temen yang lain bisa kok nggak punya motor sampai ke kantor, ya kan? Nggak harus gitu. Selama kita memang belum bisa membelinya secara cash, lebih baik kita tidak usah berhutang. Karena pikirkanlah panjang-panjang, nanti itu pada satu titik kalian akan menyesal. Seperti itu. Ya, itu mungkin beberapa tips dari saya sebelum kalian terjerumus ke dalam hutang yang lebih dalam, dan bahkan ada yang utangnya mengandung riba. Di semua agama, apakah itu Islam, Kristen, itu diajarkan sebenarnya tidak boleh menggunakan utang apalagi yang riba. Dosanya luar biasa. Jadi sebelum kalian terjebak dalam situasi itu, saya sangat sarankan 4 hal tadi coba dilakukan dulu. Bismillah, semoga kalian bisa hidup bebas dari utang. Saya ikut mendoakan.